Selamat bertemu kembali dalam renungan saat indah bersama Tuhan pada waktu ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan dan segala kemurahan serta berkat-berkat yang sudah kami nikmati yang Tuhan curahkan kepada kami. Makasih kesempatan kami bersama dalam ruangan renungan saat indah bersama Engkau Tuhan. Makasih saat ini kami dapat mempelajari sesuatu untuk kami lebih teguh, lebih kuat berdiri di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk renungan saat indah bersama Tuhan pada waktu ini adalah saat menghadapi kecemburuan. Kecemburuan atau cemburu merupakan masalah dosa yang paling tua. Cemburu bukan sahaja merosak hubungan antara satu dengan yang lain, seperti suami dan istri, tetapi ia juga boleh menjadi masalah kesehatan kepada fisikal, emosi dan mental kita. Kecemburuan ini mempunyai kecenderungan dari hati secara individu dan menyasarkan orang-orang yang lain. Contohnya seorang suami merasa cemburu dan yang menjadi sasarannya boleh jadi istrinya atau anak-anaknya. Tuhan memberikan peringatan kepada manusia, kepada kita semua. Mari kita baca di dalam buku Amsal 27 ayat yang keempat. Panas hati kejam dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Ayat ini memberitahu kepada kita bahwa cemburu ini mempunyai tahap kekuatannya tersendiri. Sehingga ayat ini mengatakan siapa yang boleh tahan dengan cemburu? Nah, di sini boleh jadi melibatkan dua hal. Satu, orang yang dihinggapi ataupun yang merasa cemburu, sukar untuk dia mengawal atau mengatasi rasa cemburu itu. Dan yang kedua, orang yang menjadi sasaran kecemburuan pasti sukar mengawal orang yang sedang menyerangnya. Kita mengerti bahwa cemburu atau kecemburuan ini merupakan akar dari segala kejahatan. Kalau kita perhatikan asal mula kenapa Lucifer bangkit memberontak Tuhan, antaranya karena cemburu. Kalau kita melihat tulisan-tulisan roh nubuat yang lain, pada saat penciptaan bumi, manusia dan segala isinya, saat itulah Lucifer bangkit dan menyatakan rasa tidak puas hatinya karena dia tidak terlibat sama dalam penciptaan itu. Dia cemburu karena dia tidak dilibatkan. Kain, dia merasa cemburu terhadap adiknya Hebel oleh karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Manakala persembahan adiknya Hebel diterima, Yusuf menjadi sasaran kecemburuan daripada abang-abangnya. Mungkin bukan semua, tapi hampir semua abang-abangnya merasa cemburu terhadap Yusuf. Karena apa? Yusuf bukan sahaja dikasihi oleh bapa mereka lebih daripada yang lain, tetapi Yusuf memiliki kelebihan ataupun kebijaksanaan yang luar biasa. Akibat dari kecemburuan itu sangatlah menyakitkan. Bukan sahaja membuatkan si pelaku itu atau mereka yang merasakan cemburu itu tertekan, hidupnya tidak tenang. Dia merasa bahwa kehidupannya ini selalu terhimpit, merasa rendah hati dan sebagainya. Tetapi orang lain juga ataupun sasaran kecemburuan itu juga akan menghadapi kesan yang pahit hasil dari kecemburuan itu. Yusuf telah dibuang oleh abang-abangnya atau dijual oleh abang-abangnya. Hebel telah dibunuh oleh abangnya Kain, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa di Alkitab di mana mereka yang menjadi sasaran kecemburuan itu menderita akibat dari kecemburuan itu.
dan dunia jatuh di dalam dosa akibat daripada kecemburuan Lucifer. Kita harus menyadari bahwa kecemburuan itu adalah asas ataupun akar dari segala kejahatan. Kita perlu lawan kecemburuan itu sebelum melarat dalam kehidupan kita. Perkara kedua adalah pada waktu kita merasa cemburu, fikirkan kenapa kita cemburu. Pelajari kenapa itu berlaku dalam hidup kita. Apakah itu betul-betul apa yang kita rasa itu betul-betul berlaku? Sekiranya ini hal pasangan suami dan istri, atau apakah itu hanya bayangan atau persepsi kita saja? Yang ketiga, kita perlu memohon kekuatan dari Tuhan agar kecemburuan itu tidak menguasai hidup kita. Mari kita baca tulisan Roh Nubuat yang terdapat dalam buku Para Bapa dan Nabi, muka surat 650. Satu daripada kekurangan sifat Saul ialah cintanya kepada pujian. Sifat ini mempunyai potensi untuk mempengaruhi pikiran dan perbuatannya. Semuanya ditandakan dengan keinginannya untuk dipuja dan ditinggikan. Adalah keinginan Saul untuk menjadi yang pertama dalam pandangan manusia. Dan apabila lagu pujian dinyanyikan, ada satu perkara yang pasti memasuki pikiran raja, bahwa Daud akan dapat mengambil hati rakyat dan akan mengganti dia dalam pemerintahan. Saul membuka hatinya kepada roh kecemburuan yang akhirnya meracuni jiwanya. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan izinkan roh kecemburuan itu memenuhi kehidupan kita. Oleh karena apabila dia bertakhta dalam hidup kita, ia boleh meracuni kehidupan kita, meracuni pikiran kita, meracuni segala tindak tanduk kita, kata-kata kita, sehingga kita terpisah daripada kebahagiaan yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Makasih ya Tuhan atas kesempatan yang sudah kami perolehi mempelajari dan ikut serta dalam renungan saat indah bersama Engkau. Biarlah renungan ini bermanfaat untuk membantu kami di dalam menghadapi cabaran kehidupan kami, khususnya dalam hal kecemburuan. Dalam nama Yesus, amin.